Berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk memiliki pesawat jet pribadi? Nah, pertama, kamu harus membelinya dulu. Sementara harga pesawat jet sederhana 43 sampai 144 miliar rupiah. Model yang lebih mewah harganya sekitar 1,15 sampai 1,3 triliun. Kenapa perbedaannya begitu besar? Pesawat jet paling murah pada dasarnya adalah versi mini dari pesawat biasa. Seringkali umurnya lebih tua dan fasilitasnya lebih sedikit. Tapi jika rela menghamburkan uang untuk pengalaman mewah sesungguhnya, kamu bisa merasakan seolah terbang di kamar hotel kelas 1, alih-alih di pesawat. Pesawat jet paling modern dilengkapi kamar tidur khusus dengan tempat tidur yang nyaman, dapur lengkap, akomodasi untuk hewan peliharaan, dan gadget terbaru. Akhirnya, kamu sudah memutuskan dan membeli pesawat yang cocok buatmu. Tapi sekarang kamu harus siap merogoh kocek lebih dalam lagi, karena pemeliharaan pesawat jet sangatlah mahal. Kebanyakan penjual pesawat mengklaim bahwa biaya operasional baru bisa dihitung jika kamu terbang paling tidak 200 jam setahun. Yuk, kita lihat berapa biaya yang dibutuhkan untuk operasionalnya saja. Mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar. Jetmu butuh bahan bakar untuk bisa dinyalakan. Harga bahan bakar rata-rata adalah sekitar Rp58.000 per galon. Itu berarti sekitar 4 miliar rupiah per tahun, hanya untuk bahan bakar. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa beli rumah. Ingat juga, kamu tak akan menerbangkannya sendiri. Biasanya, sebuah jet kecil memerlukan 1 atau 2 pilot ditambah seorang pramugari. Gaji pilot ada yang bisa mencapai 3 miliar rupiah setahun. Dan tergantung ukuran pesawatnya, kamu mungkin butuh 2 atau 3 pilot. Terkadang dibutuhkan pula seorang koki pribadi untuk menyiapkan makanan ala restoran di udara, atau mungkin seorang bartender pribadi. Total gaji mereka saja bisa mencapai 14 miliar rupiah setahun. Dan jika berencana untuk bermalam di lokasi terpencil, kamu harus menanggung akomodasi seluruh kru atau memulangkan mereka. Tapi ingat poin sebelumnya tentang bahan bakar? Kamu selalu bisa menemukan tempat untuk parkir mobilmu. Sayangnya, tidak demikian halnya dengan pesawat jet pribadi. Pesawat akan cukup diparkir di halaman belakang rumah. Jadi, kamu harus menyewa hanggar yang luas. Artinya, tambahan biaya 1 miliar rupiah setahun. Bermalam di tempat terpencil juga tidak gratis. Dan seperti halnya parkir di pinggir jalan, kamu juga harus bayar biaya parkir tersendiri. Jangan lupa bahwa pesawat juga punya kecenderungan untuk rusak dari waktu ke waktu, seperti halnya mobil. Tetapi, jika mobilmu mengalami pecah ban, kamu bisa memperbaikinya dengan biaya beberapa ratus ribu rupiah. Mengatasi masalah serupa pada jet pribadi bisa menghabiskan beberapa juta rupiah, dan memperbaiki kaca depan yang retak dapat menelan biaya antara 600 juta sampai 1 miliar rupiah. Lalu, kamu harus membayar asuransi, pelatihan kru, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Pada akhirnya, biaya yang harus dikeluarkan mencapai 14 miliar rupiah setahun. Dan itu hanya untuk terbang selama 200 jam. Atau sekitar 3 kali perjalanan dari Los Angeles ke New York per bulan. Jika kamu bepergian lebih sering atau lebih lama, biayanya akan menjadi sekitar 28 miliar rupiah setahun. Tetapi, jika membayangkan seorang bintang rock atau selebriti saat kamu berpikir tentang jet pribadi, maka kamu keliru. Kebanyakan jet pribadi biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Ini karena jet pribadi dapat menghemat waktu yang berharga di bandara, dan seperti yang kita tahu, waktu adalah uang. Di samping itu, jet pribadi juga tempat yang nyaman untuk melanjutkan pekerjaanmu. Bepergian dengan jet pribadi juga membantu melindungi kekayaan intelektual dan menjamin bahwa tak seorang pun bisa mencuri rahasia perusahaan. Selain itu, ada lebih dari 15.000 penerbangan pribadi untuk tujuan kemanusiaan setiap tahunnya. Perusahaan-perusahaan besar menyumbangkan jet-jet mereka untuk mengangkut pasien ke rumah sakit khusus atau mengantarkan pasokan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Sebagian bandara, terutama di kota kecil, hanya bisa mengakomodir pesawat jet pribadi. Jadi, pesawat ini sangat dibutuhkan untuk mengantar pasokan ke lokasi gawat darurat atau mengevakuasi orang. Jadi, kamu masih bertekad ingin terbang naik jet pribadi, tapi tidak mampu membeli pesawat jet sendiri? Jangan khawatir, masih banyak pilihan tersedia untukmu. Jika punya kekayaan bersih bernilai sekitar 360 miliar rupiah, kamu dapat membeli pesawat secara parsial. Bukan dalam arti sebenarnya. Apa sih yang bisa dilakukan dengan kabin atau satu sayap pesawat? Maksudku, kamu dapat membeli jam terbang pesawat. Saham terkecilnya adalah 1/16.
Harganya berkisar antara miliaran sampai ratusan miliar rupiah tergantung model pesawatnya. Sebuah penawaran dasar termasuk 50 jam terbang dan akses ke pesawat jet suatu perusahaan. Jika penawaran tadi bukan untukmu, masih ada pilihan lain, kartu jet pribadi. Pada dasarnya, ini memungkinkanmu membeli waktu terbang pribadi berdasarkan kebutuhan. Dan semakin banyak jam terbang yang kamu beli, semakin murah biayanya. Berbagai perusahaan menyediakan beragam layanan dan level kemewahan. Tetapi, sekitar 20 jam terbang harganya antara 1,5 sampai 3 miliar rupiah. Untuk mereka yang lebih jarang bepergian, opsi charter mungkin lebih baik. Alih-alih membeli waktu terbang atau kepemilikan pesawat secara parsial, kamu cukup memesan pesawat pribadi untuk penerbangan tertentu. 1 jam perjalanan harganya sekitar 140 sampai 420 juta rupiah. Walau tidak murah, tapi masih jauh lebih baik daripada mengeluarkan 28 miliaran rupiah. Jika itu masih terlalu mahal untukmu, saya ada pilihan lain. Berbagi kursi pesawat pribadi. Sederhana sekali. Orang yang telah memesan penerbangan pribadi dapat menjual beberapa tempat duduk dalam jet pribadinya. Bayangkan, ini agak mirip dengan layanan Uber Pool untuk pesawat. Kamu masih harus membayar sekitar 290 juta rupiah untuk jadi anggota, ditambah sekitar 29 juta untuk kursi sebenarnya. Opsi yang lebih murah lagi dikenal dengan nama MT-Lex, yaitu pesawat jet pribadi yang terbang kembali ke pangkalannya setelah menyelesaikan penerbangan. Biaya penerbangan ini biasanya hanya beberapa puluh juta rupiah, tapi opsi yang lebih murah jatuhnya cuma beberapa juta rupiah saja. Ini biasanya cocok bagi yang punya jadwal fleksibel. Jika penumpang utama mengubah rencananya, maka penerbanganmu pun dibatalkan. Pilihan termurah yang ada dalam daftar adalah penerbangan pribadi terjadwal. Harga tiketnya hanya Rp800.000, tapi kamu tidak akan mendapatkan jenis pesawat mewah seperti dalam gambar promosi. Biasanya, yang dipakai adalah pesawat komersil versi kecil dengan ruang kaki dan bagasi yang sempit. Keuntungan memilih opsi ini adalah menghemat waktu. Pesawat jenis ini terbang dari bandara yang lebih kecil sehingga kamu bisa tiba 15 menit sebelum melepas landas dan pergi sesegera mungkin setelah pesawat mendarat. Dan jika semua pilihan tadi masih terlalu mahal buatmu, paling tidak, kamu masih bisa mengagumi semua pesawat jet pribadi yang ada di luar sana. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.